Dan alhamdulillah dalam waktu turun itu Pak, saya selalu memohon kepada Allah untuk dimudahkan. Dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja Pak. Karena niatnya untuk membantu masyarakat, untuk ada di saat masyarakat itu membutuhkan. Bagaimana kami dicintai, begitulah kami melakukan. Cintai masyarakat agar masyarakat mencintai polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam swastiastu dan salam presisi. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa pada acara podcast Polda Gorontalo Mohime. Para pemirsa sekalian, pada tanggal 1 Juli, pada tanggal 1 September 2020 nanti, tepatnya hari Kamis, ya, besok pagi, kita semua akan melaksanakan atau memperingati hari ulang tahun Polisi Wanita yang ke-74 ya, di tahun 2022 tahun ini. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, tentunya polisi wanita di Indonesia tentunya sudah banyak menorehkan prestasi dan kiprahnya di Republik ini tentunya. Dan di hari jadinya yang ke-74 tahun ini, ya, Polwan mengambil tema Polri yang presisi, Polwan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya. Tema HUT Polwan tahun ini memang sejalan dengan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 kemarin. Ya. Jadi di sini diharapkan Polwan bisa menjawab tantangan zaman ya, di era globalisasi pada masa sekarang ya, di era 4.0 ya. Diharapkan Polwan harus bisa menjawab tantangan zaman, tantangan ke depan kepada masyarakat yang semakin kompleks. Baiklah para pemirsa sekalian, untuk menyingkat waktu kita mulai acara atau kegiatan podcast pada siang hari ini. Kebetulan pada siang hari ini kami kedatangan tamu ya, 2 orang Polwan yang kesehariannya ibu-ibu Polwan ini bertugas sebagai anggota Babin Kamtibmas ya. Jadi ini menurut kami menarik sekali karena seorang Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang memang oleh pimpinan ditugaskan di desa atau di setiap kelurahan. Ya. Babin Kamtibmas ini adalah anggota Polri ya, sebagai ujung tombak keberhasilan Polri. Babin Kamtibmas juga ini sebetulnya dia adalah sosok anggota Polri sebagai potret keberhasilan Polri dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ya, itu pada saat ini sengaja kami undang 2 orang Polwan ya. Di hadapan saya telah hadir Ibu Bribka Ana Maria Musa. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Ya, sehat Ibu? Sehat Pak. Ya. Kemudian yang kedua Ibu Sri Melan Adu. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Sehat Ibu? Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya untuk pelaksanaan podcast pada siang hari ini. Kami di sini semua penasaran ya. Setahu kami di kepolisian ini bahwa seorang anggota Babin Kamtibmas, dia kan seorang pengemban fungsi Kamtibmas di desa. Jadi satu-satunya polisi yang ada di desa atau di kelurahan itu Babin Kamtibmas itulah. Jadi seluruh masyarakat desa atau kelurahan itu memberikan tanggung jawab kepada ibu untuk memberikan pelayanan keamanan di wilayahnya atau di desanya. Nah, biasanya yang melaksanakan hal semacam ini polisi laki-laki, polki katakanlah. Nah, namun demikian ibu sebagai anggota Polwan ditugaskan sebagai anggota Babin Kamtibmas. Nah, ini yang sangat menarik bagi kami. Nah, kami ingin menanyakan kepada ibu, kira-kira
selama Ibu bertugas sebagai anggota Babin Kamtibmas ini tentunya banyak hal-hal yang menantang di wilayah Ibu, di desa atau di kelurahan yang Ibu tempat Ibu bertugas kan. Tentunya bagaimana yang ingin kami tanyakan, hal-hal apa yang Ibu lakukan dalam menyikapi permasalahan atau masyarakat yang ada di sana ini, karena kita tahu bahwa masyarakat ini sangatlah kompleks, berbagai macam problematika di rumah tangganya, baru kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Kemudian Ibu melaksanakan, harus mau tidak mau harus melaksanakan tugas itu. Akan berarti ibunya adalah seorang perempuan. Nah, mohon maaf, barangkali kalau seorang perempuan itu konotasinya masyarakat bahwasanya seorang perempuan itu ada keterbatasannya. Namun Ibu berdua bisa mampu untuk melaksanakan ini. Nah, bagaimana kiat-kiat ini? Sekarang saya mulai dari Ibu Ana, saya ingin dengar dari Ibu Ana. Silakan Ibu Ana. Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya menanggapi pertanyaan dari Bapak tadi bahwa kebanyakan yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas itu memang betul laki-laki. Ya. Alhamdulillah kami berdua, hanya kami berdua saja perempuan yang ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas di Polres Gorontalo. Polres Gorontalo. Ya, Pak. Selama ini kendala dan tantangan yang kami hadapi di masyarakat begitu komplit. Ya. Selama kami bisa, kami berusaha untuk menyelesaikan setiap problem yang ada di masyarakat. Contoh misalnya untuk problem solving dalam rumah. Apa itu problem solving? Pemecahan masalah. Oh, pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Oh. Jadi misalnya di antara suami istri tidak ditemukan lagi titik temu, saling mendengar, keduanya saling menyalahkan. Jadi disinilah tugas Babin Kamtibmas untuk bagaimana caranya untuk berdamai. Karena namanya suami istri ini kan Pak, selalu ada kerikil-kerikil untuk saling beda pendapat. Hanya kalau misalnya sudah rumit sekali, disitulah tugas Babin Kamtibmas bersama kepala kelurahan untuk membina, untuk memberitahu, karena masih dalam keadaan emosi, ada penengah. Ya, itulah tugas kami. Dari situ alhamdulillah ada solusi. Terus kalau kendala-kendala itu misalnya kasus yang berat Pak, misalnya mabuk atau miras yang biasa dilakukan oleh laki-laki ya, yang tanda petik memang agak nakal katakan begitu. Jadi kami sudah dipesan oleh pimpinan, selamatkan dulu diri sendiri. Jadi kalau misalnya kalau ada yang harus butuh bantuan, jadi kami berkoordinasi dengan piket yang pada hari itu bekerja Pak. Misalnya ada piket polsek atau piket polres, kami turun bersama. Jadi bukan poluan yang turun sendiri. Jadi kalau misalnya problem solving itu sendiri, kami dibuat undangan kepada masyarakat yang bermasalah dan kemudian di kantor desa. Jadi hal-hal seperti itu yang masih bisa kami lakukan. Jadi ada koordinasi dengan instansi terkait yang ada di desa. Iya, 3 pilar. Melibatkan itu. Iya, 3 pilar, ada Babinsa, ada kepala kelurahan, dan saksi-saksi misalnya kepala lingkungan. Kami mengetahui masalah tersebut. Kendala itu juga Pak, bisa tengah malam dalam keadaan saya tidur atau apa, langsung ke rumah. Langsung ke rumah. Jadi ada yang memang spontan, yang memang harus langsung Pak. Jadi harus segera turun. Kalau memang tidak bisa, saya ditemani dengan suami saya langsung turun Pak. Dan alhamdulillah dalam waktu turun itu Pak, saya selalu memohon kepada Allah untuk dimudahkan. Dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja Pak. Karena niatnya untuk membantu masyarakat, untuk ada di saat masyarakat itu membutuhkan. Untuk kendala-kendala sih untuk lebih banyak happy-nya Pak. Karena kami terasa happy, terasa senang kalau langsung mendengar tanggapan masyarakat itu Pak. Jadi itulah sampai sekarang kami betah tugas sebagai Babin Kamtibmas. Sekian Pak kalau dari saya. Sudah berapa tahun Ibu jadi anggota? Alhamdulillah saya dari 2015 Pak. 2015, sudah sekitar 7 tahun ya? Iya, sudah 7 tahun. Sudah lebih lama. Siap. Ya baik, terima kasih Bu Ana. Kemudian untuk Ibu Mia, bagaimana kira-kira tanggapan Ibu mengenai hal ini?
barangkali ada tanggapan lain. Kan ini lain kelurahan, lain juga ini apa namanya karakter masyarakatnya kan. Kalau dari Bu Mila sendiri bagaimana? Ya, kalau dari saya itu masih desa. Jadi saya memegang 2 desa. Oh, bagian 2 desa. Iya. Jadi 2 desa ibu pegang. Iya, 2 Pak. Kekurangan. Kalau ibu anak tadi, satu desa. Kalau Bu Mila 2 desa. 2 Pak. Bukan Saya desa Pantauan sama desa binaan. Jadi perbedaan desa binaan sama desa Pantauan itu, kalau desa binaan dia desa yang sering terjadi kasus atau terjadi masalah. Kalau yang Pantauan itu yang jarang terjadi masalah, hanya sekali-sekali. Kalau yang binaan itu yang paling banyak. Iya. Rawan dulu ya. Iya, Rawan ya. Menanggapi yang dari Bapak tadi, kalau Babin Kaptimas sebagai polisi wanita itu di lapangan itu, pada saat waktu saya pertama kali jadi Babin Kaptimas, saya jadi Babin Kaptimas itu 2019 bulan November. Pada saat saya pertama kali ke desa, orang-orang itu di desa terkejut, kaget. Orang kaget bahwa ada polisi perempuan. Jadi pada saat saya datang awalnya itu kan kebetulan di desa Pantauan saya yang dulu, desa binaan saya yang dulu itu rata-rata masyarakatnya itu kan masih masyarakat yang awam, dan bahkan banyak yang masih tidak bisa baca tulis. Karena kebetulan waktu saya masuk pertama jadi Babin Kaptimas itu ada programnya Kapolri yang sosialisasi sabar pungli. Jadi kan kita setiap datang ke desa itu membawa baliho. Jadi membawa baliho itu kita memberikan himbauan sabar pungli, dan waktu itu hoax. Ya, anti hoax. Jadi kita selalu memberikan himbauan ke masyarakat. Nah, pada saat saya memberikan himbauan ke masyarakat, masyarakat kan tanya, ibu ini apa? Jadi saya jawab, ini bisa dibaca di baliho. Ternyata rata-rata itu masyarakat di sini tidak bisa baca. Makanya saya waktu itu sempat mengadakan latihan baca tulis di desa saya itu di Dusun 4 sama desa mana itu? Di desa Cilote. Iya. Karena di situ itu kebanyakan 90% itu masyarakatnya itu prioritasnya itu yang lain. Tapi mereka pada saat menghitung uang mereka lancar, tapi pada saat membaca kurang. Jadi kalau menghitung uang lancar. Iya. Nah, sampai ada masyarakat yang di Dusun 4 itu, orang bilang, saya ini dulu ibu pas mau lihat polisi itu saya takut sekali, apalagi mau lihat patroli kalau semuanya lampu warna biru itu kan orang takut sama lain. Tapi semenjak Babin Kaptimas Polwan, orang sudah takut dengan polisi. Malahan sekarang kalau mau dapat lihat polisi itu, apalagi Polwan, orang kata berarti orang mau datang bawa bantuan. Karena memang pada saat itu pas saya masuk 2 bulan setelah saya masuk sudah COVID. Kan ada bantuan-bantuan dari Polres, ada dari Polres, terus tiap minggu ada bantuan dari masyarakat yang mampu memberikan bantuannya itu melalui kita sebagai Babin Kaptimas. Ya, ini menarik ibu. Ya, selama ibu sampaikan tadi, banyak ibu telah sampaikan dari ibu Ana, ibu Melan, ya, saya sangat tertarik. Masyarakat yang notabene itu seperti Bu Melan itu tidak tahu baca tulis, ya, berarti mereka itu belum pernah belajar di sekolah kan, tahu baca tulis. Jadi terkadang kita lebih susah mengendalikan orang yang tidak pernah sekolah pada orang yang berpendidikan. Kata pinci. Kalau sedang bertaruh begitu. Nah, yang menarik bagi saya, ibu-ibu Polwan ini sebagai anggota Babin Kaptimas, kenapa bisa? Maksudnya masyarakat itu bisa mendengar apa yang ibu sampaikan, mendengar apa yang himbauan-himbauan yang ibu berikan kepada mereka, dibandingkan dengan barangkali petugas atau aparat lain. Jadi maksudnya dalam hal ini mohon maaf, itu sebagai anggota Polri tentunya seperti saya sampaikan tadi, barangkali ada keterbatasan dalam hal ini. Namun demikian hal itu malah justru ibu malah lebih bisa mengambil hati masyarakat.
tentunya Ibu punya kiat-kiat tersendiri dalam hal ini, bisa mengambil hati masyarakat, bisa menggalang masyarakat sehingga masyarakat itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum tentunya, melakukan hal-hal yang bersifat kriminal tentunya. Nah, kira-kira kalau dari Bu Ana bagaimana untuk untuk menyikapi masyarakat ini, kenapa sampai bisa melakukan hal itu? Begitu juga Bu Milan di desanya Bu Milan itu, kenapa sampai bisa melakukan hal itu? Yang seharusnya hal itu kita melakukannya barangkali susah ya, karena banyak itu cuma satu orang di desa, di desa. Yang satu desa itu berapa ratus penduduknya? Iya. Apalagi kalau Bu Milan sampai dua desa itu ya, dua desa itu. Kira-kira apa kalau Bu Milan? Kalau saya pribadi Pak, saya membawa nama langsung Polri. Ya. Jadi kita melakukan branding kecil Pak. Ya. Jadi kita bagaimana membrandingkan yang terbaik Polri atau diri kita di mata masyarakat. Kita harus menunjukkan sikap yang baik dalam masyarakat. Misalnya gini Pak, masyarakat itu orang itu tidak suka dibantah. Jadi kami apapun yang mereka keluarkan, kita dengar, kita terima, kita kalau yang itu. Jadi kita tidak membantah, menyalahkan masyarakat. Oh, ibu harus begini, tapi kita mendengar. Orang itu paling suka didengar. Jadi saat orang didengar itu mereka plong gitu Pak. Jadi harus apa kenalannya ibu ini susah sudah. Apa yang jadi unek-uneknya tersampaikan. Iya Pak. Misalnya pendapatan suami corona sudah tidak Pak begitu, tidak menetap, kadang membuat makan aja susah. Jadi selaku saya pribadi memberikan bantuan-bantuan kecil. Jadi seperti itu branding kami di mata masyarakat supaya mereka mencintai kami, memperbaiki nama kami di masyarakat itu sendiri. Di dalam era sekarang itu konotasi polisi itu negatif. Jadi kami memberikan himbauan-himbauan, pencitraan yang sesungguhnya kami. Jadi seperti itu masyarakat kalau tidak ada peminta itu mereka merindukan. Mana ibu Babin? Kenapa tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan di desa? Seperti itu yang kami lakukan supaya mencintai masyarakat. Bagaimana kami Babin Kamtipmas atau polisi dicintai? Bagaimana kami dicintai? Begitulah kami lakukan. Cintai masyarakat agar masyarakat mencintai polisi. Kalau dari Bu Mira sendiri bagaimana? Iya, sama seperti Kak Ana. Cuman untuk perbedaannya antara polisi laki-laki dan polisi wanita, masyarakat itu lebih, kalau sesuai pengalaman kami itu, masyarakat itu lebih leluasa ke polwan. Karena terutama orang kan perempuan toh, apalagi paling banyak itu kasus yang kita lakukan di desa itu, problem solving yang kita laksanakan itu paling banyak itu KDRT, pencemaran nama baik, dan itu rata-rata 80% perempuan, mau korban ataupun mau terlapornya, dan bahkan ada yang pemerkosaan ataupun ada Bu ya? Banyak Pak, apalagi di desa saya itu yang sebelumnya, karena saya sekarang udah pindah desa, yang di desa saya sebelumnya itu bahkan banyak yang belum menikah, masih di sementara sekolah sudah pernah berhubungan intim dan masih banyak lagi. Tapi orang tuanya mau menikahi, kadang yang pihak laki-lakinya yang belum menerima karena masih dalam keadaan masih sekolah, dan kendalanya itu mereka tidak mau bercerita ke laki-laki. Rata-rata seperti itu. Bahkan yang kejadian-kejadian di Polsek juga, Babin Kamtipmas yang laki-laki lain. Kalau misalnya pada saat saya ada di kantor, biasanya saya yang mengajak masyarakat tersebut masuk ke ruangan. Jadi saya yang bicara dengan. Jadi itu yang menjembatani untuk permasalahan itu ya. Karena mereka kan malu untuk bercerita dengan laki-laki. Kalau dengan sesama perempuan mereka lebih enak. Begitu Pak. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama menjadi anggota Babin Kamtipmas ini? Ya seperti Bu Ana itu sudah sampai 7 tahun. Kira-kira ini cuma mau tanya kalau ada. Kalau dari Bu Ana itu
Heri Rio. Pak Heri Rio. Oh iya. Pak Heri Rio. Terus waktu itu Bapak tahu Boulevard yang ada di Boulevard, dulu saya pernah tugas di situ. Di situ di Boulevard itu karaoke ada, miras ada, sampai hal-hal yang ini, sampai perempuan juga ada. Masyarakat yang sekitar situ adalah masyarakat yang Islam. Jadi pada saat sudah sahur atau bulan puasa masih ribut, masih teriak-teriak seperti itu. Masyarakat mengeluhkan kepada kami sebagai Babinsa Humas juga kepada kepala lingkungan tidak ada hasil. Jadi kami mencari strategi bagaimana supaya hal ini, maksudnya tempat ini bisa diperbaiki. Diperbaiki bukan membubarkan, tapi untuk memperbaiki isinya atau personalnya. Jadi ada hal-hal yang kami lakukan itu Pak, jangan sampai kami sudah melakukan kepada pimpinan atas, semua pimpinan sudah, tapi melalui kepala lingkungan saya, karena saya akan berbenturan langsung dengan. Jadi saya kasih saran, begini Pak, dan alhamdulillah 1 bulan itu Pak Bupati langsung eksekusi, dan alhamdulillah sekarang memang masih berjalan, tapi hanya rumah makan biasa. Jadi itu suatu kebanggaan untuk saya, dan kalau prestasi untuk piagam saya tidak ada, cuman penghargaan atau apresiasi dari Kapolres saya selama menjabat. Kalau dari pimpinan sendiri, kira-kira ada? Siapa? Ada Ya, Pak. apa? Jadi pada tahun 2020 saya sempat mendapatkan piagam Bina Mas dari Kapolri, itu juara 1 tingkat Polda. Apa itu? Juara apa itu? Lomba polisi teladan. Itu yang udah aksara di Yang tadi saya ceritakan itu dari apresiasi. Kemudian kita ikut lomba antar Polres dulu, di antar Polres juara 1, kemudian antar Polda. Dan antar Polda alhamdulillah juara 1, mendapatkan penghargaan Bina Mas dari Kapolri tahun 2020. Kemudian 2021 dapat juga dari Kapolres Pak Ade Pernana. Itu waktu itu saya menolong oma-oma. Jadi di desa saya itu dusun 4 itu, saya itu tidak sengaja pada saat banjir itu saya melewati rumah tua. Saya lihat ada ini rumah macam ada orang di dalam, tapi macam tidak ada penghuni. Saya masuk ke dalam rumah itu. Pada saat saya masuk, ada oma-oma yang tidur di situ. Tidak terjebak Pak, dia tidur di situ, tinggal di situ. Dalam kondisi tidak ada pintu rumah, tidak ada jendela, baru hanya tidur hanya beralaskan tikar. Kemudian karena saya kasihan sama oma itu, namanya Oma Nuke, saya membuat video. Jadi membuat video situasi kondisi rumahnya Oma Nuke itu semua dari situasi lemari, tidak ada lemari, bahkan baju-bajunya itu hanya di mesel. Bukan mesel lagi Pak, tanah. Ya, jadi saya bikin video, saya bagikan ke media sosial, Instagram dan Facebook. Hari ini, pas hari Kamis itu saya bagikan, malamnya itu sudah terkumpul uang sekitar 2 juta lebih, hampir 3 juta. Kemudian saya langsung ke toko, saya langsung belikan lemari, belikan meja, tempat rak-rak untuk rumahnya, pokoknya semua. Kemudian difasilitasi sama Kapolsek juga, waktu itu Kapolsek Telaga Pak Beli. Jadi Pak Beli sama Kadit Reskrim itu memfasilitasi mereka membuat pintu sama jendela rumahnya Oma Nuke itu. Kemudian karena viralnya postingan saya waktu itu, jadi kan sudah dibagikan oleh orang-orang. Akhirnya alhamdulillah banyak yang telepon saya, mereka langsung memberikan, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih kasur, ada banyak sekali bantuan yang mereka berikan itu. Dan kemudian itu sampai terekspos di mana-mana, dan akhirnya banyak yang datang ke rumah Oma Nuke itu. Tapi sekarang Oma Nuke itu sudah keluarganya tidak ada. Keluarganya kalau di sini tidak ada Pak. Anaknya ada, tapi waktu itu di Maluku atau di Ternate, tidak di Gorontalo Pak. Yang satu ada di Bongo Meme, tapi memang orang ekonominya di bawah juga. Dan kemudian pernah waktu itu masyarakat yang dari bukan desa Tilote itu banyak yang mengeluhkan kenapa Oma tidak dapat bantuan Maharani. Jadi Maharani itu bantuan rumah yang dikasih Mahyani. Mahyani.
itu dikasih oleh pemerintah desa toh untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di Oma punya itu tidak bisa dikasih layani karena itu bukan rumahnya milik si Oma, itu hanya rumahnya orang. Iya, itu hanya rumah milik orang yang sudah tidak ditempati, rumahnya Pak Haji. Kemudian si Oma itu yang tempati di situ. Dia cuma numpang di situ. Baik, terima kasih. Kemudian sudah banyak kita berbincang-bincang ini, Pak, sama Ibu Ana, sama Bu Bella. Dan juga ingin menanyakan ini sebetulnya sebagai anggota Polwan, yang tugasnya itu boleh saya katakan tugas ekstra. Tidak, maksudnya dalam kata ekstra ini tidak sebagai seorang wanita melakukan tugas yang lebih dari seorang wanita di instansi lain, ya kan? Nah, kira-kira sebagai seorang Polwan sendiri dari institusi ibu-ibu ini, apakah ada perlakuan khusus sih dari seorang Polwan ini dalam melakukan tugas? Ada nggak kira-kira? Atau memang disamakan dengan polisi yang laki-laki? Atau memang Polwan itu memang spesial, ada perlakuan khusus atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau kami Pak tergantung pimpinan. Jadi ada pimpinan yang mengerti, ada juga yang tegas. Pak. Jadi kalau yang paham itu kami tidak diizinkan tugas malam. Gitu. Patroli. Memang tidak boleh. Jadi kalau tidak itu cuma sampai jam 8 ya. Cuma sampai jam 8. Tapi kalau siang kami full Pak. Kegiatan-kegiatan sama. Kami unjuk rasa, kami juga ikut tugas-tugas semuanya. Sama. Cuman itu Pak, kalau misalnya malam agak dibatasi. Iya, dibatasi Pak. Karena rawan Pak, misalnya ada yang harus urgent kan gitu. Tuh, Ibu waktu masuk polisi dulu tidak dibekali ilmu bela diri? Ada. Baru tidak diperlukan. Kenapa Pak? Kalau ini kan misalnya malam itu kan laki-laki lebih banyak. Ya. Jadi seperti kakak-kakak itu lebih sayang sama lebih baik ini saja di rumah saya bersama keluarga. Apalagi saudaranya, anak sih. Kalau siang masih bisa ditinggal Karena biasanya kan kalau kerawanan itu terjadi di saat di atas jam 12 malam Pak. Jadi biasa kan masyarakat itu kita teleponnya ke Balai Kamtipmas kan. Jadi pada saat kalau udah jam 1, jam 2 itu kita alihkan ke jadi biasa langsung taruh di grup mau ini piket ada kejadian di desa ini langsung Sherlock lokasinya di sini jadi piket yang turun langsung. Bu Bella putranya berapa? Putri 1 Pak. Oh putri 1. Kalau Pak? Saya 3. 3. Yang paling kecil berapa tahun? Kalau saya kecil TK. Oh 3. Kalau Bu Bella? Kalau 4 tahun. Oh baru masih kecil-kecil ya, masih balita semua rata-rata. Ya Pak. Nah, kemudian Ibu, ini perlu saya tanyakan. Di tengah kesibukan Ibu berdua ini sebagai anggota Polri dalam hal ini anggota Balai Kamtipmas, bagaimana tentunya Ibu cara membagi waktu nih? Cara membagi waktu di sisi lain Ibu memang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polwan, anggota Polri, ya. Balai Kamtipmas lah. Di sisi lain Ibu tetap tidak bisa melepaskan kodrat Ibu tentunya sebagai seorang wanita, ya kan? Sebagai pembina rumah tangga, ya. Mengatur rumah tangga di rumah, mengatur anak-anak, suami, kodratnya perempuan begitu, orang wanita. Tapi Ibu punya tugas, bagaimana Ibu bisa membagi waktu antara tugas dengan keluarga? Nah ini kalau dari mana bagaimana itu? Kalau dari saya Pak, berarti kita harus ada yang harus dikorbankan. Oh begitu? Iya. Jadi kalau di saya mengorbankan waktu. Jadi untuk wanita-wanita lain mungkin bangun setelah ajan subuh. Kalau kami harus lebih pagi lagi. Oh begitu. Ya. Untuk apa? Karena anak-anak masuknya pagi. Ya. Pagi itu kalau untuk saya waktu sendiri kan akhirnya nanti jam 7 atau jam 8. Ya. Jadi sebelum itu makanan harus sudah siap. Sarapan. Anak-anak sudah pokoknya harus time limit terus Pak. Anak-anak juga sudah terbiasa, bapak ibunya seorang polisi, jadi mereka sudah terbiasa untuk bersih Pak. Jadi pas sudah jam, saya sudah siapkan mereka semua, sudah siap antar, lanjut saya yang siap-siap ke kantor. Itu untuk ini. Kalau ini alhamdulillah dibantu suami.
Jadi untuk misalnya seperti sekarang ini saya masih tugaskan di sini, jadi suami saya telepon untuk jemput. Jadi ada kerjasama juga dengan suami seperti itu Pak. Jadi bukan untuk apa, kalau untuk bagi waktu, alhamdulillah sebagai Babin Kaptipmas kami punya waktu yang banyak longgar, tapi lebih banyak juga kami waktunya, masya Allah, sampai tengah malam sampai itu mepet terus waktu. Jadi hanya itu Pak, bagaimana kita mengatur waktu, mengorbankan waktu untuk dengan keluarga, digunakan seefisien mungkin waktu ya. Pak. Jadi waktu kita tidak boleh banyak main, tidak boleh banyak membuang-buang waktu. Jadi waktunya untuk anak harus anak-anak, tidak lepaskan semua. Jadi kalau untuk kantor ya kantor. Kalau memang tidak bisa dikendalikan, minta bantuan orang lain, misalnya ke suami atau misalnya pengaturan waktu yang efisien. Bu Mela juga sama dengan gitu? Iya sama Pak. Tapi kalau saya sebisa mungkin saya harus dan wajib menemani kegiatan anak saya, karena kan anak saya kan masih kecil, masih 4 tahun. Soalnya anak saya itu sudah pintar berbicara kan. Dia bilang, Mama Eci ini susus terus yang jaga di sekolah. Dia bilang, Eci punya teman-teman, dia punya mama semua yang jaga, cuman Eci yang sus yang katanya begitu. Jadi kan biar bagaimana kan kena mental, kena mental dari anak sendiri. Kita bisa cari beda sama anak lain. Ya makanya saya pada saat dia mau ikut kegiatan, macam dia ikut PAW, dia ikut kegiatan lain itu, saya harus dan wajib mau mendampingi dia sebisa mungkin. Kalau misalnya yang di kantor sudah selesai, saya langsung pulang, langsung temani anak saya. Karena pas waktu dia bilang itu saya, dia setahu kasih beda-beda kan. Iya, ini masih anak-anak kan, harus pengawasan orang tua. Seorang ibu itu memang harus melekat. Jangan mereka nanti malah dengan orang tuanya sendiri malah jauh. Apalagi kan makanya kita harus pintar-pintar membagi waktu. Mulai pintar berbicara. Contoh kemarin kan ada imunisasi vitamin A dari Ibu Kapolda langsung kan. Kan anak saya di Bayangkari juga kan titip di situ. Kemudian dia kasih tahu dari malam, dia bilang, Mama besok Eci ada kegiatan, Ibu bilang harus dengan orang tua, Mama yang temani. Dia bilang, Sus, cuma Mama ada kerja besok. Jadi saya ke kantor cuman apel, kebetulan tidak ada kegiatan kemarin, jadi saya izin. Saya langsung izin ke Kadin Propos mau menemani anak saya untuk imunisasi. Itu pun pas waktu datang kan udah mepet terus, pas jam 8 semua langsung pergi kan. Mama ganti baju dulu, jangan pakai baju polis. Soalnya teman-teman tidak ada yang pakai baju polis, jadi dia suruh ganti baju dulu pakai baju biasa supaya sama dengan yang kayak teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Bu Mela, Bu Ana. Jadi para pemirsa sekalian, kita tadi sama-sama telah mendengarkan kiat-kiat seorang anggota Polwan yang bertugas sebagai anggota Babin Kaptipmas tentunya. Hal ini tentunya tidaklah mudah, ya, di mana seorang wanita sebagai anggota Polri dalam hal ini bertugas di kelurahan dan desa yang notabene keamanan dan ketertiban di suatu desa itu adalah jadi tanggung jawab seorang anggota Polri dalam hal ini Babin Kaptipmas. Nah, ya ada hal yang menarik di sini bahwasanya seorang wanita tentunya harus bisa membagi waktu. Sisi lain dengan padatnya kegiatan sebagai anggota Babin Kaptipmas yang ada di desa itu, di sisi lain seorang korban juga harus bisa bekerja membantu suami juga dalam membina rumah tangganya. Jadi dua-duanya harus jalan. Tidak ada salah satu yang harus bisa ditinggalkan. Nah, ini para narasumber kita ini adalah suatu gambaran, suatu contoh sebagai anggota Babin Kaptipmas bahwasanya hal ini nantinya barangkali bisa ditiru oleh wanita-wanita lain di seluruh Indonesia ini, bahwa seorang wanita jangan hanya cuma mohon maaf, bekerja di dapur, ya, harus bisa berkreasi, berprestasi, ya, jangan kalah dengan seorang laki-laki. Baik, untuk terakhir, untuk banyak closing statement terkait kegiatan atau hari ulang tahun
Polwan besok pagi. Ya, hari ulang tahun Polwan besok pagi hari Kamis tanggal 1 September. Ibu tentunya akan melakukan hari ulang tahunnya, hari jadinya ke-74. Yang kira-kira dari Bu Ana ini di usianya Polwannya ke-74 ini dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira harapan Ibu apa ini? Harapan Ibu ke depan untuk Polwan ini. Silakan Ibu. Ya. Saya pribadi harapan kepada Polwan, kepada teman-teman saya, jadilah Polwan yang bermartabat, punya harga diri, bisa menjaga marwah kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Karena tugas kita itu ganda. Kalau kata Kapolda ini, para perempuan itu Wonder Woman ya. Jadi kita harus super di rumah, harus juga super di kantor. Jadi pesan saya kepada adik-adik, kepada teman-teman, kepada semua kita, insya Allah ulang tahun besok, semoga kita bisa lebih baik ke depan, mengurangi segala tindakan pelanggaran, menjadi Polwan yang memiliki prestasi, memiliki pribadi yang baik, karena atau menjadi polisi, bagian dari polisi yang tidak kalah dengan laki-laki, karena sebaik-baiknya manusia itu ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Karena kita bukan bekerja hanya untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Jadi kebaikan itulah yang semangat yang selalu saya pegang saat saya capek atau saat saya jenuh. Itu karena kita bekerja bukan untuk masyarakat, tapi untuk Tuhan yang Maha Melihat. Gitu Pak. Demikian Pak dari saya. Kalau dari Bu Mela nih, bagaimana? Ya, kalau harapan dari saya semoga Polwan tetap solid, tetap jaya, dan semuanya semakin sukses di kantor ataupun di luar kantor. Dan satu, untuk seluruh masyarakat di Indonesia khususnya Gorontalo, apalagi sekarang Polri masih kepercayaannya dari masyarakat ke Polri itu masih di bawah karena kasus yang sedang menimpa Polri, terutama khususnya semuanya se-Republik Indonesia. Jangan salahkan polisinya, tapi salahkan oknumnya, karena setiap hari pasti ada kata-kata miring dari masyarakat. Itu saja. Oke, terima kasih. Baiklah para pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita tadi dengan Ibu Polwan dari Ibu Bribka Ana Musa dengan Ibu Bribtu Sri Mela yang sangat menarik, guna membuka wawasan kita tentunya dalam menyikapi perkembangan situasi Kamtibmas yang diemban oleh seorang anggota Polwan. Para pemirsa sekalian, pada saat pemerintahan Indonesia di tengah berjuang menghadapi agresi Belanda kedua dan akibat serangan-serangan besar Belanda tersebut, banyak arus pengungsian di mana-mana. Baik pria, wanita maupun anak-anak meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik peperangan. Ketika memasuki wilayah yang dikuasai oleh Republik dan untuk mencegah terjadinya penyusupan, maka para pengungsi harus diperiksa oleh polisi pada saat itu. Tetapi pengungsi perempuan menolak pada saat itu untuk diperiksa oleh seorang polisi. Beranjak dari situlah, maka permasalahan tersebut pemerintah mengambil inisiatif. Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif menunjuk sekolah polisi negara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk merekrut membuka pendidikan sekolah polisi negara Polwan pada tanggal 1 September 1948. Nah, pada saat itulah lahirlah polisi wanita di Indonesia. Dan sampai sekarang setiap tanggal 1 September kita sama-sama peringati sebagai hari ulang tahun Polwan. Dan sampai sekarang usianya sudah mencapai 74 tahun. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Ana, Bu Mela, terima kasih. Dan saya akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi.